semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu. Minggu ini dalam kelas pengantar bisnis, kita akan membahas mengenai distribusi produk dan promosi. Distribusi produk. Saat berbicara mengenai distribusi produk, istilah yang penting diingat adalah marketing intermediaries dan distribution channel. Marketing intermediaries merupakan organisasi yang membantu pergerakan barang dan jasa dari produsen ke bisnis, atau business to business, dan dari bisnis ke konsumen, atau business to consumers. Sedangkan, distribution channel atau saluran distribusi adalah serangkaian marketing intermediaries yang bergabung bersama untuk mentransport dan menyimpan barang di jalur atau saluran mereka, dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi. Terdapat beberapa bentuk dari saluran distribusi, seperti agen, broker, wholesaler, dan retailer. Agen atau broker adalah marketing intermediaries yang menyatukan pembeli dan penjual dan membantu menegosiasikan pertukaran barang atau jasa, tetapi tidak menerima hak atas kepemilikan barang atau jasa tersebut. Wholesaler atau grosir adalah marketing intermediaries yang menjual kepada organisasi seperti retail atau manufaktur. Retailer atau pedagang eceran merupakan sebuah organisasi yang menjual ke ultimate consumer atau konsumen akhir. Utilities yang diciptakan oleh perantara. Pertama-tama, apa itu utility? Utility adalah kemampuan sebuah organisasi untuk memuaskan keinginan konsumen dengan cara menambahkan value pada barang atau jasa dengan menjadikannya lebih berguna atau dapat diakses oleh konsumen daripada sebelumnya. Terdapat 6 bentuk utility. Mereka adalah form, time, place, possession, information, dan service utility. 1. Form utility. Biasanya disediakan oleh produsen dan bukan perantara dengan cara mengubah barang baku menjadi barang yang berguna. Contohnya adalah mengubah pasir menjadi gelas. Namun, perantara juga dapat menyediakan form utility, contohnya jasa pemotongan buah pada toko eceran. 2. Time utility. Time utility adalah kemampuan sebuah perantara untuk menyediakan barang atau jasa pada waktu yang dibutuhkan. Contohnya adalah toko yang buka 24 jam. Place utility. Place utility adalah kemampuan sebuah perantara untuk menyediakan barang atau jasa di tempat yang dibutuhkan. Contohnya adalah pedagang eceran tikar di pantai atau Indomart dan Alfamart yang terletak di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau. 4. Possession utility. Possession utility adalah kemampuan sebuah perantara untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya adalah Anda ingin membeli mobil tapi tidak memiliki dana yang cukup, lalu pergi ke broker mobil dan meminjam dari bank. Bank dan broker merupakan perantara yang menyediakan possession utility. 5. Perantara dapat menyediakan information utility dengan cara membuka arus informasi dua arah kepada para peserta pemasaran atau marketing participants. Contohnya adalah saat Anda ingin membeli handphone baru dan bingung akan membeli merek apa. Kemudian Anda bertanya kepada salespeople di toko dan melakukan riset di website dan video review. Nah, semua ini adalah sumber informasi yang disediakan oleh perantara. 6. Service utility. Service utility dapat ditambah oleh perantara dengan cara memberikan pelayanan yang cepat dan ramah selama dan setelah penjualan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberitahu pelanggan cara terbaik menggunakan produk dari waktu ke waktu. Promotion tools. Sekarang kita akan membahas mengenai promosi, khususnya promotion tools atau alat-alat promosi seperti word of mouth, viral marketing, social networking blogging, podcasting, email marketing, dan mobile marketing network. Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan alat promosi yang melibatkan orang untuk memberitahu orang lain mengenai produk yang telah mereka beli. Tujuan dari word of mouth adalah menyampaikan pesan perusahaan kepada sebanyak mungkin orang. Dengan semakin berkembangnya media sosial, informasi dapat tersebar lebih cepat dari sebelumnya, dan alat promosi word of mouth menjadi semakin krusial. Kritik baik dan buruk dari pelanggan akan semakin mudah diakses oleh banyak orang. Pada suatu titik, informasi tersebut dapat menjadi viral. Viral marketing adalah strategi yang mendorong orang untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada orang lain, menciptakan pertumbuhan eksponensial di mana pengaruh pesan sampai kepada ribuan atau bahkan jutaan orang. Selain dari fungsi promosi, social networking memiliki keuntungan lain, seperti meningkatkan exposure untuk produk atau jasa, menciptakan loyalitas pelanggan, mendorong traffic ke situs web perusahaan, dan bahkan untuk mendapatkan ide-ide baru.
Salah satu keuntungan terbesar dari platform media sosial adalah kemampuan komunikasi dua arah yang lebih mudah antara bisnis dan pelanggan. Blogging adalah salah satu cara terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini dapat diraih dengan mengunggah konten sesuai dengan minat pelanggan secara konsisten. Podcasting adalah cara mendistribusikan file digital multimedia melalui internet, di mana user dapat mensubscribe ke beberapa file atau feed dan kemudian mendengar atau melihat material yang mereka pilih. Email promotion memiliki tujuan untuk meningkatkan brand awareness dan mengupdate pelanggan mengenai penawaran atau promosi. Salah satu keunggulan mobile marketing network adalah perusahaan dapat menentukan lokasi Anda dan mengirimi pesan mengenai layanan di sekitar Anda. Strategi promosi. Bagaimana cara produsen memindahkan barang ke konsumen? Terdapat dua strategi utama, yaitu pull strategi dan push strategi. Pull strategi, seperti namanya, strategi ini memindahkan barang dalam menanggapi permintaan konsumen. Dalam kata lain, konsumen menarik barang agar dijual. Upaya periklanan atau advertising dan promosi penjualan atau sales promotions ditujukan kepada konsumen sehingga mereka akan meminta produk dari pengecer atau retailer. Sedangkan push strategi memindahkan barang untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Dalam strategi ini, produsen mendorong produknya melalui sistem distribusi ke toko. Upaya promosi yang dilakukan adalah melalui periklanan atau advertising, personal selling, sales promotions, dan semua alat promosi lainnya untuk meyakinkan pedagang grosir dan pengecer untuk menyimpan dan menjual barang dagangan. Demikianlah penjelasan untuk topik hari ini. Semoga sekarang kalian lebih memahami mengenai distribusi produk dan promosi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.